Mana yang lain? Kemana yang lain ini? Ada 11 orang bergabungnya, 12 orang sama. Ini sudah absensi di Google Classroom ya? Oke. Udah. Oke. Kemudian saya sudah cek sebagian tugas kamu yang dikirimkan itu ternyata masih banyak yang kesalahan. Saya kurang tahu kamu serius mengerjakan atau tidak, saya kurang tahu. Tapi maksud saya dipelajari dengan baik lah. Dikerjakan sebaik mungkin. Masih banyak saya temukan yang belum pas jawabannya, mungkin belum serius mengerjakan. Mulai dari kemarin tugas pertama 1 sampai 5, juga tugas kedua nomor 6 sampai 10. Kemudian coba diberitahu teman-temannya itu yang masih belum bergabung di Google Classroom, silakan bergabung. Coba diajak temannya. Ya, maksud saya teman-temannya yang masih belum bergabung ke Google Classroom, silakan digabungkan. Iya, Pak. Oke. Coba di-mute dulu, di-mute yang lain itu mute. Ya, saya masih menemukan banyak yang yang belum serius mengerjakan tugas itu. Saya kurang tahu tidak serius atau memang tidak mengerti. Tetapi saya ulas kembali ya. Setidaknya dasar-dasarnya ini kamu tahu. Nah, silakan diperhatikan. Mana yang lain? Oke. Coba ya, saya share screen ini. Yang soal nomor 1 ini, coba lihat. Nah, ini nomor 1 ini, masa nggak tahu ini? Medan magnet di sekitar penghantar panjang lurus berarus. Nih, medan magnet di sekitar penghantar panjang lurus berarus berbanding terbalik dengan, ayo, berbanding terbalik dengan apa ini? Biar ada kesepahaman. Apa coba nomor 1 ini? Jarak titik dari penghantar. Terhadap apa? Bagian E. Jarak titik dari penghantar. Jarak titik dari penghantar, ya kan? Bisa dipahami maksudnya itu. Artinya apa? Medan magnet itu
akan semakin besar jika jarak titiknya dekat dengan kawat berarus. Begitu kan? Jadi kalau dia jauh dari kawat berarus, maka medan magnetnya semakin kecil. Maksudnya begini, lihat. Inilah misalnya. Kalau ada kawat berarus begini, katakan arah arusnya ke atas begini dia. Ini arah arusnya. Kalau ada sembarang titik di sini, jaraknya ini kan dekat ini. Katakan ini A1. Kalau ada titik yang lain di sini, jaraknya agak jauh sedikit. Jaraknya ini A2 gitu misalnya. Ini A2. Maka mana lebih besar medan magnetik di titik A1 atau di titik A2 ini? Ayo, mana lebih besar medan magnetnya? Di titik 1 ini atau di titik yang kedua ini? Di titik 1. Kenapa? Titik yang pertama. Kenapa? Lebih dekat. Begitu maksudnya. Iya. Ya. Karena Kalau lebih dekat jaraknya dengan medan dekat, magnet. Ya, kalau jaraknya dekat berarti kuat medannya di situ lebih besar. Kalau jaraknya jauh berarti kuat medannya di sana Lebih kecil. lebih kecil. Begitu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kita coba yang soal nomor 2 ini. Ya. Soal nomor 2. Arus listrik sepanjang kawat listrik tegangan tinggi dari selatan ke utara. Arus listrik sepanjang kawat listrik tegangan tinggi dari selatan ke utara. Selatan ke utara. Yang ditanya, arah medan magnet yang diakibatkan arus listrik di atas kawat tersebut adalah kemana? Nah, di sini rata-rata salah menjawab. Sini rata salah jawabannya. Apa Ulfa? Apa jawaban nomor 2 ini? Ke timur. Kalau jawaban kalau sama saya ke timur. Timur. Yang lain? Ya. Erwin? Ke utara. Karena Utara. tegangannya tinggi. Ke selatan nih, Pak. Ke selatan. Tegangan tinggi dari selatan. Dari selatan berarti bukan ke utara. Ke utara. Kan tingginya dari selatan ke utara. Iya, berarti lebih tinggi lagi di utara dari selatan. Jadi Arah medan magnet yang diakibatkan magnetnya ke arus utara. listrik di atas kawat adalah. Coba perhatikan. Saya gambarkan yang tadi. Coba ya. Nih. Saya hapus yang ini. Ini kalau disebut utara berarti kemana arahnya? Kalau dia 2 dimensi, utara pasti ke atas, begitu ya? Iya. Yang ini selatan. Utara, selatan, begitu kan? Atas. Kalau lihat peta, kalau kita melihat peta begini, utara, selatan. Kalau yang ini apa? Iya, Pak. Yang ini apa? Ini barat ya? Barat. Iya. Ini timur. Iya. Begitu kan? Kiri barat. Iya kan? Begitu kan? Ini kan kalau dilihat 2 dimensi. Coba kita lihat 3 dimensi. Berarti maksudnya adalah ini yang di atas, ini yang ke bawah. Perhatikan ini, kalau saya buat begini. Ini utara. Ini utaranya. Ini selatan. Yang ini apa tadi? Barat ya?
Yang ini timur. Bisa dipahami maksudnya gambar ini? Maksudnya 2 dimensi, datar, dia datar. Nah, ini utara. Utara ini, utara. Arah arusnya ke sana, ke utara, ya kan? Di soal tadi disebutkan arah arusnya dari selatan ke utara. Kalau arah arusnya ke sana berarti Dari medan selatan magnet ke sekitar utara. medan magnet di sekitar kawat selatan utara ini berarti medan magnetnya kemana? Mengelilingi begini kan? Ya. Kalau ada begini, maka memutar di sini, dia memutar di sini, mengelilingi kawat yang SU, selatan utara. Inilah arah medan magnetnya. Arah medan magnet begini. Dia mutarnya begini. Berarti yang mana yang masuk di atas ini? Ini atas kan? Ini bagian atas. Yang ini bagian bawah. Maka di bagian atas ini, katakan bertepatan di sini, kemana arahnya di sini? Ke sini kan? Arah medan magnet di atas kawat SU ini adalah ke timur. Nah, itu jawabannya. Coba perhatikan sekali lagi. Kan kalau ada kawat begini, ini kalau dia diberdirikan begini, di gambar ini diberdirikan begini, berarti arah medan magnetnya kan memutar mengelilingi kawat itu begini dia. Ya kan? Kalau ini diberdirikan seperti ini dia. Kalau ini ditidurkan begini, ini selatan utara tadi ditidurkan dia, dihorizontalkan dia, maka sama medan magnetnya juga memutar sekitarannya. Begini dia. Tepat di atasnya, di bagian atas. Kalau ini tadi tidak ada atas bawah ini, yang atas utara, yang bawah selatan. Kalau di sini kan ini horizontal ini. Yang atas ini, bagian ini, yang bawah bagian ini, bawah. Nah, untuk bagian atas ini, tepat di sini medan magnetnya pasti ke arah timur. Sini dia. Kalau di bagian bawah pasti ke barat dia. Bisa dipahami? Soalnya gini, yang nomor 3, Anda harus bisa bayangkan yang mana kawat panjang berarus itu. Jadi arus listrik sepanjang kawat listrik tegangan tinggi dari selatan ke utara. Selatan ke utara di sini bukan yang di atas utara, yang di bawah selatan, bukan. Tapi kita harus melihatnya 3 dimensi. Ada utara, ada selatan, ada barat. Bagaimana bisa dipahami maksudnya? Jadi jawabannya ini adalah bagian C, ke timur. Nah, di sebagian besar menjawab salah ini. Erwin, udah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Jadi jawabannya ke timur ya, ke timur. Yang Ke salah timur. akan diperbaiki, ganti lagi di apa ini? Di tugas yang sudah dikirimkan itu diganti di situ. Jawaban ini ke timur. Timur. Nah, ini nomor 3. Ini lebih gampang lagi. Sebuah kawat lurus yang panjang, sebuah kawat lurus yang panjang berarus listrik 10 ampere. Berarti diketahui arusnya 10 ampere. Ya kan? Sebuah titik berada 4 cm. Berarti apa 4 cm itu? Apa? A. Jika mu0-nya 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, maka kuat medan magnet di titik itu yang sama dengan tadi, dengan nomor 1 ini. Rumusannya sama. B sama dengan mu0 I per 2VA. Begitu kan? Mu0 ya 4V kali 10 pangkat 7. I 10. Per 2VA, per 2V kali 4 cm, ubah ke meter aja. 4 kali 10 pangkat 2, minus 2. Jadi jawabannya yang ini jadinya. Minus 2.
Kalau diuraikan ini 4V kali 10 pangkat minus 7 kali 10, kan gitu kan? Per 2V kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Nih, kalau kita kerjain begini, kira-kira mana ini? B tadi sama dengan berapa? 4 V kali 10 pangkat minus minus 7. 7 kali 10 kan? Kan kod harusnya 10. Ya, Per ya. per berapa? 2V Nah, 2V kali kali 4 kali kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2. Nah, kira-kira begini. Jadi V-nya kecoret dengan 4 juga iya, ya kan? V-nya kecoret, 4 juga kecoret, ya kan? Nah, ini 10 pangkat minus 7, ini 10 pangkat minus 2, ini 10. Berarti berapa lagi? Pangkat 4 kan? 10 Pangkat minus pangkat. 4. Ya, Nah, tinggal 1/2. 1/2 itu berarti berapa? 0,5. Ya. 0,5 kali 10 pangkat minus Minus 4. 4. 4. Minus 4 lagi kan? Kan ini minus 2, ini minus 7, berarti minus 5. Ini 1, berarti minus 4 lagi kan? Ya, gitu aja. Kalau ini nomor 4 nih. Nomor 4. 2 kawat A dan B. Yang mana kawat A? Ini kawat A, ini kawat B, ya kan? Iya. Oke. Terus diletakkan sejajar pada jarak 8 cm. Yang jarak mana yang 8 cm? Jarak kawat A dengan kawat B. Oke, tiap kawat dialiri arus 20 ampere. Berarti yang ini 20 ampere, ini juga 20 ampere. Jika MO M0 per 4P sama dengan 10 pangkat minus 7, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Coba ganti yang ini mu0 per 4V. Coba ganti yang ini mu0 per 4V sama dengan 10 pangkat minus 7. Sama, mu0-nya nanti sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7. Maka induksi magnetik di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 2 cm dari kawat A adalah berapa? Berarti titik ini, titik P ini, jaraknya terhadap kawat 1, 2 cm. Berapa jaraknya terhadap kawat 2? 6 cm. Nah, 6 cm. iya. Tentukan berapa medan magnetik oleh I1 dan berapa medan magnetik oleh I2, baru kurangkan. Nah, gitu maksudnya. Yang ditanya apa? Induksi magnetik di titik P. Iya. Bisa dipahami. Ini MT ini apa maksudnya? Mili Tesla, 10 pangkat minus 3. Bisa dipahami maksudnya? Ini Bisa, Pak. jadi
gambarkan dulu apa tadi? Yang itu tadi, yang kawat tadi gini. Ini gini kita gambarkan dua kawat, ada kawat satu harusnya ke atas. Kawat kedua juga harusnya ke atas. Ini kawat kedua harusnya ke atas. Nah, ini titik P tadi. Ini titik P. Jaraknya berapa ini? 2 cm. Ini 2. Jarak ini berarti berapa? 6. 6. Kan gitu kan? Oke. Iya. Oke. Berarti B di sini apa? Bagaimana? Kalau kuat harusnya ke atas berarti begini dia kan? Ya, Berarti B-nya di Ke sini dalam. kemana arahnya? ke dalam. Ke dalam. Ini B1. B2 kemana? Keluar. Keluar. Kan? Ya, ini B2. Hitung berapa B1, berapa B2. B1-nya ya sama tadi ngerjakannya. Mu 0 I1 per 2V kali 2 cm. Kali A. A-nya 2 cm maksudnya. Demikian halnya B2 juga. Mu 0 I2 per 2V kali A2 kali 6 maksudnya. Berapa dapat? Ayo. Berapa Ulfa? Yang B1, Pak. Hah? Kalau yang B1 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kita lihat tadi soalnya itu. Ini ya. B1 berapa? 4V kali 10 pangkat minus 7 kali 20 per 2V kali 2. 2 kali 10 pangkat minus 7. Kan kecoret semua jadi 4 tuh kan? Dengan 4, V-nya juga iya. Berapa lagi? Ya. Tinggal 20 kali 10 pangkat minus 5. 20 kali 10 pangkat minus 5. Itu apa? B1. Yang hasil yang udah kecoret tadi. Yang B1. Yang B1, iya. Sekarang B2. B2 berapa? Kalau B2 hasil akhir B2 sama saya 1,7 10 pangkat minus 4. 1,7. Coba dikerjakan. 4V kali 10 pangkat minus 7 kali 20 per 2V kali 6 kali 10 pangkat minus 2. Ya kan? Kecoret V-nya. Iya. 4 dengan 2 juga kecoret. Jadi 1/3 ya? Jadi 1/3. Ya kan? Jadi 2/3. Berapa jawabannya? Ulfa berapa B2 tadi? B2? Kalau hasil akhir B2 sama saya 0,7 kali 10 pangkat minus 4. 0,7. 0,7 kali 10 pangkat minus 46. Tapi 4/6. Oh iya, 0,7 kali 10 pangkat berapa? Ya. Pangkat minus? Minus 4. Minus 4, oke. 4. Berarti sekarang kita kurangkan. Yang tadi berapa B1 tadi? B1 tadi berapa?
2 kali 10 pangkat minus 4. 2 kali 10 pangkat minus 4. Kurangkan saja, berarti B sama dengan B1 dikurang B2. Kan gitu. Berarti berapa? 1,3 ya? 1,3 kali Atau sama dengan 0,13 kali 10 pangkat minus 3 ya? Tesla. Ya, berarti sama dengan 0,13 mili Tesla. Kan gitu? Tesla. Ya. Jadi Iya, jawabannya mana? Ini kan, bagian B. Yang bagian Bagian B kan? Kan harus dalam satuan mili Tesla ini. Ini MT maksudnya ini mili Tesla. Oke, begitu dia. Oke, lihat nomor 5. Nah, ini nomor 2 kawat sangat panjang pasang vertikal sejajar dengan jarak D. Pertama dia lirik arus sebesar I ke atas. Pandang titik P dalam bidang kedua kawat itu yang terletak di antaranya dan berjarak sepertiga D dari kawat pertama. Jika induksi magnetik di titik P sama dengan 0, berarti arus yang mengalir dalam kawat kedua adalah, kemarin sudah kita jawab ini. Berapa jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Yang ini, yang nomor 5 ini. Yang nomor 5. Bisa dipahami maksud soalnya? Nah, coba Natalisman Tridia. Yang nomor 5 tadi, yang nomor 5. Kalau jawaban saya di sini Pak, 2I ke atas. 2I ke atas. 2I ke atas. Ya. Gimana dapatnya? Seperti tadi ada 2 kawat sejajar, ya kan? Ada 2 kawat sejajar berjarak D, ya kan? Iya. Kuat arusnya dua-duanya mengarah ke atas. Begitu kan? Ya. Nah, kalau dua-duanya mengarah ke atas, pasti kalau ada kemudian ada salah satu titik di antara kedua kawat itu berjarak sepertiga D dari salah satu. Kan itu maksudnya. Ada satu titik P yang terletak di antara kedua kawat itu berjarak sepertiga D dari kawat pertama. Nah, sekarang induksi magnetik di titik P itu sama dengan 0. Berarti arus yang mengalir dalam kawat kedua berapa kali I1? Bisa dipahami maksudnya? Atau Nampakin soalnya, Pak. Hah? Perlihatkan soalnya. Diperlihatkan soalnya. Ini maksudnya, lihat. Saya buat aja beginilah.
Ya. Ini soalnya. Lihat ya, ini I1. Ini I1. Kemudian ada kawat berikutnya lagi dengan I2. Jaraknya ini ada satu titik di sini. Jaraknya terhadap kawat pertama ini titik P. Ini sepertiga D. Nah, sepertiga D. Berarti ini berapa? Berapa jarak ini? Jarak ini sepertiga D. Kalau begitu jarak yang ini berapa? 2/3. 2/3 D kan? 3. Ya. Oleh kawat satu ini berarti B-nya ke sana ya kan? Namanya Iya. B1. Oleh kawat 2 berarti B-nya kemari. Namanya B2. Ya. Ingat B1 katanya sama dengan B2. Kenapa? Kenapa B1 sama dengan B2? Hah? Kenapa B1 sama dengan B2? Karena sama besar. Karena B di P sama dengan 0. Betul. Karena B di titik P itu sama dengan 0. Induksi magnetik di titik P sama dengan 0. Berarti yang keduanya berlawanan, berarti satu sama lainnya sama. Iya kan? Dengan identitas ini semua, yang tadi yang di soal tadi, coba berapa nilainya? Berapa I2 kalau kayak gitu? Berapa lu ini? Alwi? Kan B1 gini. 4 V mu 0. Empat V kali 10 pangkat minus 7 kali I1 per 2 kali V kali berapa tadi? Sepertiga D ya kan? Itu B1-nya. Sekarang B2. 4 V kali 10 pangkat minus 7 kali I2 per 2V kali 2/3 D. Gitu kan? Sekarang itu samakan. B1 sama dengan B2. Berarti kecoret 4V kali 10 pangkat minus 7. Sama ada. Yang 2V juga kecoret. D juga dicoret. Tinggal I1 dan I2. Jadi I1 banding I1. Berapa tadi itu ya? I1 per 1/3 sama dengan I2 per 2/3. Begitu kan? Kecoret per 3/3-nya itu. Berarti I1 sama dengan setengah I2. Kalau begitu I2 sama dengan 2 kali I1. Ya. Ke atas apa ke bawah, Pak? Hah? Ke atas apa ke bawah? Ya ke atas. Searah. Dibuat searah biar berlawanan arah medan magnet yang disebabkan di titik P. Jawabannya 2 kali I1 arahnya ke atas, begitu ya? Oke, bisa dipahami maksudnya? Bisa, Pak, bisa. Jawabannya berarti 2I ke atas. Nah, oke. Sekarang nomor 6. Nanti kalau terputus, karena kita pakai gratisannya hanya 40 menit, kalau terputus
Terpaksa diulang lagi ya. Masuk lagi di link yang sama nanti, 2 boleh ya? menit lagi. Masuk lagi di link yang sama nanti. Ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Nih, apa coba nih? Kuat medan magnetik induksi magnetik maksudnya di pusat kawat yang melingkar, kawat melingkar, berjari-jari R dan berarus I. Nah, bila mu0 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Ampere meter. Apa? Berapa jawabannya? Mu0 dikali PI per 2PR. mu0 I 2R. per 2 R. 2R. Bagian A. 2R. Ah, hilang R-nya. Kalau di kawat lurus panjang tadi ada V di bawah ya kan? 2VR. Kalau ini kalau dia kawat melingkar berarti mu0 I per 2R. Bisa dipahami? Ada dari atas. Kalau kamu baca materinya pasti dapat. Kalau ada sejumlah lilitan berarti kalikan N. N kali mu0 I per 2R. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Nah, rumusannya kalau dia di kawat melingkar, ada kawat melingkar, mau kita tentukan berapa medan magnetik di titik pusat kawat melingkarnya, maka nah, lanjutkan. Nah, misalnya gini, tadi kan ada kawat melingkar, ya. Atau gini saya gambarkan aja begini. Ini dulu yang ada musiknya. Kumbangin jangan bu. Bu ini tidak punya masak nih. Dari waktu aku. Bang, itu Menjadi Nah, coba diperhatikan ini. Kalau ada kawat melingkar begini, kawat melingkar, mau kita tentukan berapa kuat medan magnetik di sini. Kawat melingkarnya ini berarus, arahnya begini, di sini I. Maka kuat medan magnetik di pusat ini, kuat medan magnetiknya sama dengan 0 I, ini B, sama dengan mu 0 I mu 0 kali I per berapa tadi? Per 2A. A itu yang mana? Jari-jari ini A. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, mu 0 I per 2A. Kalau di kawat lurus tadi berarti mu 0 I per 2VA. Ada V di situ. Oke. Sekarang sini bisa dipahami ya. Kalau ini ada banyak kalau ada banyak di sini lingkarannya ini, kawat melingkarnya, berarti kalikan aja N. N di situ menyatakan apa? Banyak lilitan. Banyak lilitan, betul. Kalau ada 2 lilitan berarti 2 kali inilah B di pusat. Kalau ada 3 lilitan berarti 3 kali inilah kuat medan di pusat. Kalau hanya 1/4 lilitan misalnya gini, ada titik di sini, lalu 1/4 lingkaran dibuat begini ya. Hanya 1/4 lingkaran dia. Ini 1/4 lingkaran ini. Ini dia maksudnya.
Seperempat lingkaran sampai sini. Ini kan masih seperempat lingkaran masuk ini kan? Ya. Nah, maka N-nya seperempat bikin. Besar kuat medan di pusat ini berarti sama dengan hanya seperempat kali mu 0 I per 2A. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Berarti kita ke soal yang tadi. Soal yang tadi ya, nomor 6 tadi. Berarti jawabannya mu 0 I per 2R. Ingat ya, untuk sekalian di soal berikutnya nanti kalau ada banyak kawat melingkar, maka besar kuat dan magnet di pusat lingkarannya sama dengan seberapa banyak jumlah lilitan itu kalikan mu 0 I per 2R. Yang nomor 7, coba seperti ini. Bisa dilihat soal nomor 7 ini. Kawatnya hanya seperempat lingkaran. Nih. Jari-jarinya 3 meter. Jari 3 meter dialiri arus 6 ampere. Maka besar induksi magnetik pada pusat lingkaran P dalam Tesla adalah, berarti kita tuliskan 4 V kali 10 pangkat minus 7 kali berapa I-nya? 6 per 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Coret 6. Tinggal 4 V kali 10 pangkat minus 7. Nah, begitu ya. Itu jawabannya kan? Jawaban berapa? V dikali 10 min 7. Pangkat min 7. Ya, V. Kenapa V? Coret 4 kan? Karena 4 lingkaran dia. Tinggal 2 V kali 10 pangkat min 7 kali Kenapa 2 2 kali 1. Kenapa jadi 2 V? Tinggal V itu. Tinggal Kan udah V. dibagi dari V kali 10 pangkat min 7. Kan ini. Ini kan seperempat lingkaran. Berarti kita tulis dulu seperempatnya. 1 per 4. Terus ini kan 4 V kali 10 berapa tadi? 10 pangkat minus 7. Minus 7. Minus 7. Terus berapa I-nya? Kali 6 per 2 kali 3 ya? 3. 2 kali 3, 6, kecoret dengan 6. 4. seperempat dengan 4. Nah, coret dengan 4. Tinggal 4 dengan 1. kali 10 pangkat minus 7. V dikali 10 min 7. Pangkat min 7. Itu maksud saya. Nah ini. Bisa dipahami maksudnya? Jadi jawabannya apa? Bagian B ya? V kali 10 pangkat minus 7. Begitu dia. Nomor 8. Kawat lurus panjang dan kawat melingkar dialiri arus sama besar 4 ampere. Keduanya didekatkan tanpa bersentuhan seperti gambar. Tanpa bersentuhan ada di sini. Besar induksi magnetik total yang timbul di pusat lingkaran adalah. Oke, berarti kita lihat dulu yang ini. Yang oleh I1. I1 berarti yang lurus ini, kawat lurus. Berapa kuat medan di titik ini? Bagaimana menghitungnya? Bagaimana? Mu 0 I per 2 VA.
kali. Mu0 I per 2 coba, VA. coba ingat gambarnya ini dulu ya. Ingat gambar ini, coba kita bawa ke sana. Nih, lihat. Kan tadi gambarnya. Nah, coba kita cek, lihat gambar ini. Ini I1, yang ini I2. Oke ya. Oleh I1 ini, kemana arah medan magnet di titik P ini? Iya. Ke dalam ya kan? Ke dalam kan? Ke dalam. Ke dalam. Kan gini dia. Dia mutarnya begini. Berarti tiba di titik ini, ke sanalah B1 kan? Sekarang lihat lingkaran yang kedua. Ya. Arah arusnya melingkar searah putaran jarum jam. Kalau searah putaran jarum jam berarti begini dia. Kemana arah medan magnetik yang disimpulkan? Juga ke dalam kan? Arah medan magnetik kedua juga ke dalam. Nah, ini B1 ke dalam, B2 juga ke dalam. Berarti diapakan ini? B1 dan B2-nya gimana? Dijumlah Ditambah. kan? Nah, ditambah. Oke, dicari satu-satu. B1 oleh kawat lurus. B2 oleh kawat melingkar. Berarti B1 sama dengan 4 V kali 10 pangkat minus 7 kali berapa kawat arus tadi? 4. 4. 4 ampere ya kan? Iya. Per 2 V kali berapa? Kali 4. 4 kali 10 pangkat minus 2. 4 kali 10 pangkat minus 2. Iya. Iya. Nah, oke. 4 kali 10 pangkat minus 2. 4 kali 10 pangkat minus 2. Berapa jawabannya? 4 dengan 4 kecoret. 2 V kali 10 pangkat minus 2 V kali 10 pangkat minus 5. 2. Nggak ada V lagi, nggak ada V. 2 kali 10 pangkat Oh, 5. tidak ada V. 2 kali 10 pangkat minus 5. 5. Iya kan? Iya. Nah, sekarang B2. Iya. Iya, Pak. Berapa? 4 V kali 10 pangkat minus 7 kali 4 per 4 kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Jawabannya berapa? 4 kali 10. 2 ya? 2 2 V. V kali 10 minus 5. 2 V kali 10 pangkat minus 5. Sekarang masukkan nilai V-nya berapa? Berapa? 3,14. Berarti 6,28. Kali 10 pangkat minus 5. Tambahkan 2 berarti B1 tambah B2 berarti sama dengan 8,28 ya? 8,28. Kali 10 pangkat Kali minus 10 minus 5. Jawabannya apa? Minus 5. 5. Bagian E. Bagian E. Bagian E. Kita cek ini ya. Jawabannya berarti bagian E. 8,8. 8,28 kali 10 pangkat minus 5. Tesla. Nah. Oke, sejauh itu siapa yang dapat benar ini? Nomor 8 ini.
Benar saya, Pak. Saya, Pak. Alwi, Novita juga benar. Benar. Ulfa, ya. Iya, Pak. Iya. Desi. Desi benar ya. Belum semua saya cek, tapi yang saya cek ada yang bersalahan, salah menjawab. Jadi coba lebih serius, lebih banyak lagi dikerjakan soal-soal yang lain itu. Di nomor 9 ada kendala? Tidak. Di antara besaran tersebut ada disebutkan besaran. Pertama jumlah kumparan, arus dalam kumparan, panjang kumparan, besar tegangan. Yang menentukan nilai induksi magnetik dalam kumparan adalah apa? Ayo. Jumlah kumparan menentukan? Menentukan. Menentukan. Ya. Arus. Menentukan. Panjang kumparan? Menentukan. Besar Menentukan. tegangan? Tidak. Enggak. Ayo. Tidak. Panjang kumparan bagaimana? Apa alasannya dia menentukan itu? Membesar jari-jari kan. Memperbesar jari-jari. Ya. Kalau Makin panjang semakin besar jari. Kalau panjang kumparan berarti makin besar Jari-jari. jari-jari. Lalu kalau makin besar tegangan bagaimana kuat arusnya? Nah. Hah? Bagaimana lebih? Kalau besar tegangan berarti bagaimana dengan kuat arusnya? Makin besar juga. Jadi yang mana benar ini? Semua. Oh, semua. Jumlah kumparan menentukan. Arus juga iya. Panjang tadi katanya kalau panjang kumparannya berarti makin besar jari-jari kan? Iya. Nah, kalau 1, 2 tidak ada pilihan hanya 1 dan 2. Terpaksa dikaitkan dengan kalau benar ini panjang kumparan, yang ini juga kan menyebabkan kuat arus makin besar. Tegangan makin besar berarti kuat arusnya makin besar. Berarti jawabannya apa? Semua. Ya. Wah. Ya. Or. Nomor 10. Yang C. Induksi magnetik pada solenoida. Coba, udah kamu baca solenoida apa maksudnya? Makin tambah besar apabila bagaimana? Atau rumusannya lah, rumusannya untuk solenoida apa rumusannya? Hah? Solenoida, ayo. Panelis. Panelis. Kalau solenoida, di solenoida itu bagaimana rumusan induksi magnetik? Kuat medan magnetik dalam solenoida bagaimana? Ayo hidupkan dulu apamu. Ah, ya. Panelis? Bentar, Pak. Atau Desi Fitriani Tanjung. Induksi magnetik pada solenoida bagaimana? Belum dihidupkan. Hidupkan dulu apa? Mood-nya. Unmute. Apa sih? Ini datanya.
Atau Natal lah, Natal. Natal. Udah ganti nama kau jadi Handrias ya? Ayo, apa? Di Solenida apa? Ulfa. Ayo Ulfa. Di Solenida, kamu udah pinjam buku yang ini? Sudah, ada bukumu ini? Ada dalam yang solenoida, buka aja yang solenoida mana? Saya, Pak. Bisanya? Di solenoida itu gimana? Induksi magnetit pada solenoida menjadi bertambah apabila apa? Berarti kamu harus tentukan dulu, harus bisa menentukan, harus tahu dulu rumusannya apa. Sehingga dari situ kan ada besaran-besaran yang mempengaruhi besar induksi magnetik pada solenoida. Dengan mengetahui rumusannya, ada besaran-besaran di situ, maka kamu bisa tahu yang mempengaruhi nilai induksi magnetik pada solenoida. Berarti kamu belum belajar ini. Nol dikali I dikali N per L. Nol dikali I Kali N per L. Hah? Coba sekali lagi. Nol dikali I dikali apa? Nol dikali Hah? kali N Kali N? Apa N per di situ, L. jumlah lilitan? N besar. Iya. Nah, per apa lagi? Berapa? Jadi yang mana jawaban di sini? Yang mana jawabanmu yang nomor 10 ini, Novita? Bagian C, Pak. Jumlah lilitan diperbanyak dan arus diperbesar. Jumlah lilitan diperbanyak, arus diperbesar. Arus Iya kan? diperbesar. Jumlah lilitan diperbanyak dan arusnya diperbesar. Yang lainnya opsinya salah ya. Kalau ini solenoidanya diperpanjang dan arus diperbesar mungkin iya. Tapi solenoida diperpanjang enggak ya? Solenoida diperpanjang tidak. Oke, berarti jawabannya yang ini. Jumlah lilitan solenoidanya diperbanyak dan arusnya diperbesar. Demikian seterusnya. Ini coba seperti yang nomor 13 ini. Harus bisa kerjakan yang ada gambar-gambar inilah. Harus bisa. Nomor 13 ini jawabannya apa? Bila I1 sama dengan I3, 4 ampere. Berarti di sini 4 ampere, di sini 4 ampere. I2 3 ampere, ini 3 ampere. Maka besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang berarus I2 ini adalah berapa? Nah, sekarang caranya bagaimana? Tentukan kuat medan oleh I1 terhadap I2 ini. Kamu anggaplah I2 ini sebuah titik, berarti kuat medannya ketemu. Namanya B1. Demikian kuat medan yang disebabkan oleh I3 terhadap I2 ini. I2 ini kamu anggap sebagai sebuah titik. Nah, berarti oleh I1 kuat medannya pasti ke belakang ini. Sedangkan oleh I3 kuat medannya ke depan. Nah, berapa total kuat medannya? Cari dulu.
Atau cara menentukan besar gaya Lorentz persatuan luas, F per L sama dengan mu0 per I1 kali I3 per apa? Per berapa, ayo? Mana gaya Lorentz ini? Per berapa, ayo? Siapa yang tahu? Ini lihat persamaan ini. Lihat persamaan bagian B. Mu0 per I1 I2 itu kalau hanya dianggap sebuah titik per 2VA kali L. L-nya pindah kemari berarti F per L masuknya. Yang ditanyakan F per L berarti mu0 I1 I3 kalau digambar itu bawah tadi per 2VA. Nih. Yang sudah kerjakan siapa? Hah? Novita bisa sudah dikerjakan? Begini, cari satu-satu dulu dari situ, cari B1, cari B2, lalu dari rumusan tadi ada di atasnya lagi itu, ada rumusan yang di atasnya itu tentang B dulu. Lihat ya, yang tadi ini. Ini berarti ini kan F per L sin tetanya pasti 90 derajat, itu gak lurus itu. F per L sama dengan B dikali I. Nah, boleh dihitung satu-satu berdasarkan B-nya. Cari dulu B1, B2. Baru F-nya sama dengan B dikali I1. B1 kali I1. B1 kali I2 di tempat itu. Demikian halnya F2. Baru dijumlahkan. Bisa juga demikian. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami maksudnya. Semoga saja ini bisa menambah pemahaman kamu untuk mengerjakan latihan soal-soal ini. Oke ya, ada pertanyaan? Kenapa panjang sekali rambutmu ingin setia? Udah panjang sekali rambutmu sekarang ya? Sampai pangkas. Takut pergi ke tempat pangkas, siapa tahu. Ya. Oke, saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Silakan isi nanti absennya, jangan lupa. Kemudian banyak berlatih. Karena saya rasa di satu semester ini nanti tidak ada tatap muka secara langsung di sekolah. Jadi kamu rugi kalau tidak belajar. Silakan dipelajari. Kalau tidak dimengerti misalnya, boleh kamu tanya. Sejauh ini tidak ada yang bertanya-bertanya. Paling si Novita kemarin itu. Itu pun yang soal tentang, waktu saya kasih yang ini. Gambar gaya-gaya. Tentang dinamika gerak. Nah, selain itu yang berhubungan dengan listrik belum ada yang nanya, belum ada yang WA Bapak. Bisa ditanya melalui WA, tapi mohon kalau agak telat saya balas mungkin banyak kegiatan lain saja. Tapi setidaknya ada masukan, bisa saya tahu yang mana kelemahan, yang mana yang tidak bisa kamu jawab. Saya kerjakan saja. Di sana sampaikan aja di forum diskusi Google Classroom, bolehlah. Oke, ada pertanyaan? Ada Fitri? Rospinta? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Mawar? Ada Mawar? Tidak, Pak. Jadi kamu gabung di sini 3 kelas hanya beberapa orang, tinggal 10 orang jadinya. Terakhir tinggal 10 orang. Oke lah.
Oke, saya rasa demikian dan kita tutup. Selamat siang. Siang, Pak. Yang Pak. Siang. Yang Pak.